warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan materi perencanaan pajak tentang teknis rekonsiliasi fiskal. Di sini anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama ada Atika Dwi Adrianti, kemudian ada Cynthia Paramita, dan juga saya sendiri Indah Puspitasari. Next. Untuk bahasan materi pada hari ini, yang pertama yaitu tentang laporan keuangan komersial dan fiskal, kemudian ada rekonsiliasi fiskal, yang ketiga ada koreksi fiskal, dan yang keempat ada ilustrasi. Next. Bahasan yang pertama yaitu laporan keuangan komersial dan fiskal. Next. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak atau general purpose financial statement. Artinya, laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Untuk pengakuan biaya dalam laporan keuangan komersial adalah semua pengurang terhadap penghasilan sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau belanja modal atau capital expenditure. Dan untuk pengakuan penghasilan, penghasilan adalah penambah aset atau penurun kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, penghasilan pendapatan, dan keuntungan atau gains. Kemudian, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan berbagai sebutan yang berbeda penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan juga sewa. Next. Kemudian, laporan keuangan fiskal. Menurut Erli Suwandi, 2016, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Pengakuan penghasilan dan biaya pada laporan keuangan fiskal menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dibagi menjadi penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU PPH, dan juga penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya dalam perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Next. Bahasan yang kedua yaitu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Mengapa terjadi rekonsiliasi fiskal? Tujuannya yaitu karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Kemudian yang kedua adalah karena adanya kompensasi kerugian fiskal. Dan yang ketiga karena adanya harga yang tidak wajar karena adanya hubungan istimewa. Next. Perbedaan dari rekonsiliasi fiskal dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada beda waktu dan juga beda tetap. Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK merupakan pengertian dari beda waktu. Sedangkan beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Kemudian yang bahasan ketiga adalah koreksi fiskal.
Karena terdapat perbedaan antara SAK dan peraturan perpajakan di Indonesia, sehingga nilai dalam laporan keuangan komersial harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada koreksi fiskal positif dan juga koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Next. Untuk bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis dari koreksi fiskal positif itu sendiri. Jadi, koreksi fiskal positif itu terdiri dari yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi sekutu ataupun anggota. Kemudian yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat ada pajak penghasilan, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk suatu kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu gaji yang akan dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Selanjutnya, persediaan yang jumlahnya melebihi kapasitas jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang terakhir, penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah kapasitas berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai jenis koreksi fiskal negatif. Di sini terdapat dua, yaitu penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final dan juga penghasilan yang bukan objek pajak. Item yang termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu penghasilan yang berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan yang berupa hadiah undian, dan yang ketiga, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau sebuah bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau sebuah bangunan. Kemudian kelompok kedua yaitu penghasilan yang bukan objek pajak, itu yang termasuk yang pertama warisan, yang kedua harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal. Yang ketiga, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan juga asuransi beasiswa. Yang keempat, beasiswa yang harus memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, persediaan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, penyusutan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Next. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi. Contohnya, PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat di Jalan Melati, nomor 10 Yogyakarta, dengan telepon 9313047 dan memiliki NPWP 14327654514. Next. Nah, berikut merupakan laporan laba rugi periode Januari sampai Desember 2015. PT Laris Manis.
laporan laba rugi periode yang berakhir pada sebesar 1.800.000.000 dan dikurangi dengan retur penjualan 60 juta dan potongan penjualan sebesar 50 juta sehingga penjualan bersih tersisa 1.690 juta. Lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 1.080 juta sehingga timbul laba kotor sebesar 610 juta. Lalu dikurangi dengan biaya umum dan juga administrasi 168.600 dan biaya penjualan 86 juta sehingga laba operasional sebesar 355.400.000. Lalu penghasilan bunga deposito itu sebesar 50 juta sehingga laba bersih dari PT Laris Manis itu sebesar 405.400.000 rupiah. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Atika. Selanjutnya itu mengenai penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Untuk pertama, dari hasil penjualan, jumlah penjualan pada tahun 2015 adalah 1.800.000.000 yang terdiri atas penjualan yang telah dilunasi sebesar 1.500.000.000 rupiah dan sisanya belum dilunasi. Retur penjualan yang diterima pada tahun 2015 adalah sebesar 50 juta. Potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Yang kedua yaitu mengenai beban pokok penjualan. Persediaan awal pada tahun 2015 yaitu 162 juta. Pembelian selama tahun 2015 yaitu 1.100.000.000. Jumlah tersedia untuk dijual 1.262 juta. Persediaan akhir tahun 2015 sebesar 180 juta dan beban pokok penjualan itu 1.080 juta. Untuk data yang berhubungan dengan harga pokok penjualan adalah yang pertama, perusahaan menggunakan metode yang dianggap lebih rendah antara harga perolehan atau harga pasar untuk menilai persediaan. Persediaan awal pada tahun 2015 dengan harga perolehan yaitu 162 juta dan harga pasar 170 juta. Dan untuk persediaan akhir tahun 2015 itu harga perolehannya 190 juta dan harga pasarnya 182 juta. Dalam pembelian selama tahun 2012 terdapat pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama itu adanya komisi pembelian tidak didukung dengan bukti sebesar 5 juta, biaya lain-lain tidak didukung dengan bukti sebesar 5 juta, dan biaya angkut ada bukti sebesar 45 juta. Yang selanjutnya yaitu penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Data yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi. Yang pertama itu, dalam biaya perjalanan dinas luar negeri, terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istri sebesar 2 juta. Semuanya itu atas nama pribadi. Yang kedua, dalam perjalanan dinas dalam negeri, terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta. Dalam biaya telepon, termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta. Penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dan telah dibuatkan daftar normatifnya untuk tahun 2015 sebesar 2 juta. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan 300.000. Biaya lain-lain itu tidak didukung dengan adanya bukti. Nah, ini ada biaya penjualan. Gaji dan upahnya ada 30 juta, sewa rumah untuk mes karyawan 3 juta, bonus prestasi 4 juta, biaya perjalanan dinas 20 juta, biaya iklan dan reklame 5 juta, biaya pengiriman 12 juta, penyusutan gedung sesuai fiskal 3 juta, penyusutan inventaris sesuai fiskal 4 juta, dan ada biaya lain-lain. Data-data yang berhubungan dengan biaya penjualan adalah sebagai berikut. Dalam gaji dan upah termasuk penggantian pengobatan 1.500.000, pemberian makan siang 300.000. Karyawan yang menempati mes tidak diberi tunjangan perumahan. Biaya perjalanan dinas itu termasuk tiket pesawat dan hotel, tidak didukung dengan adanya bukti sebesar 12 juta, honor perjalanan dinas sebesar 6 juta, pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti ada 2 juta. Dalam biaya iklan itu termasuk sumbangan sebesar 1 juta, biaya lain-lain yang ada buktinya itu 2.500.000.
Yang kelima, PPh yang dibayar di muka itu PPh pasal 25 sebesar 60 juta. Dan PPh final 23 atas bunga deposito 10 juta. Dari koreksi fiskal, dari hasil penjualan, retur penjualan yang terima pada tahun 2015 diterima sebesar 50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi, akuntansi sebesar 60 juta, maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Pada beban pokok penjualan, yang pertama persediaan awal tahun 2015 itu ada 162 juta, pembelian ada bukti sebesar 1 miliar 90 juta, tersedia untuk dijual 1 miliar 252 juta, persediaan akhir tahun 2015 190 juta, beban pokok penjualan 1 miliar 62 juta, beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah 1 miliar 80 juta. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta. Untuk biaya umum dan administrasi, biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Pertama, itu ada penggantian obat sebesar 6 juta karena termasuk natura menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tidak bisa dibebankan menurut fiskal. Kedua, itu ada PPh 21 yang ditanggung perusahaan, itu juga tidak bisa dimasukkan dalam laporan laba rugi fiskal. Yang ketiga ada biaya antar jemput karyawan, itu termasuk natura sebesar 3 juta juga tidak bisa dimasukkan dalam fiskal. Ada koreksi biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar 2 juta. Dan koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri karena tidak ada bukti normatif juga tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dimasukkan dalam laba rugi fiskal. Koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta. Koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400.000, koreksi biaya telepon 1 juta, dan koreksi biaya lain sebesar 7.800.000. Nah, dalam biaya umum dan administrasi itu harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000. Untuk biaya penjualan, nah, berikut adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, maka harus dikoreksi positif. Yang pertama itu pengobatan dan uang makan karena termasuk natura sebesar 1.800.000, sewa rumah untuk mes sebesar 3 juta karena termasuk natura, biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung juga dikoreksi karena tidak adanya bukti sebesar 2 juta, sumbangan karena sumbangan tidak termasuk sumbangan nasional maka tidak bisa, maka dikoreksi 1 juta, dan biaya lain tanpa bukti pendukung dikoreksi sebesar 2.500.000 dengan jumlah semuanya 10.300.000. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000. Karena dikenakan PPh final, maka harus koreksi negatif untuk 50 juta atas bunga deposito. Nah, ini merupakan laporan laba rugi fiskal. Yang pertama, untuk penjualan itu tidak ada koreksi fiskal, maka laporan fiskalnya tetap 1 miliar 800 juta. Untuk retur penjualan itu dikoreksi fiskal 10 juta, maka dalam laporan fiskalnya 50 juta. Untuk potongan penjualan tidak ada koreksi. Penjualan bersihnya menurut fiskal itu menjadi 1 miliar 700 juta. Untuk beban pokok penjualan dikoreksi fiskal 18 juta sehingga laporan fiskalnya 1 miliar 62 juta. Untuk laba kotornya menurut laporan fiskal menjadi 638 juta. Untuk biaya umum dan administrasi dikoreksi fiskal positif sebesar 36.900.000, maka laporan fiskalnya menjadi 131.700.000. Untuk biaya penjualan dikoreksi secara fiskal positif yaitu sebesar 10.300.000, maka laporan fiskalnya 75.700.000. Untuk laba operasional menurut fiskal itu 430.600.000. Untuk penghasilan bunga deposito karena termasuk PPh final, maka dikoreksi negatif sebesar 50 juta, maka secara fiskal tidak dapat dimasukkan dalam laporan ini. Untuk laba bersih sebelum pajak, menurut fiskal ada 430.600.000. Untuk PPh-nya, PPh pasal 25, 25%, maka dikali 107.650.000, maka laba bersih setelah pajaknya ada 322.950.
PPh badan yang terutang itu 430.600.000 dikali 25% sebanyak 100.650.000. Kredit PPh pasal 25 yaitu 60 juta. Maka PPh yang masih harus dibayar oleh perusahaan ini adalah 47.650.000. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di kelas ya.